Ya, baik kawan-kawan, berjumpa dengan saya ya di CH Audio. Dan di video kali ini saya akan membahas ya dari pertanyaan dari subscriber itu banyak yang bertanya kepada saya itu penyebab trafo cepat panas bahkan berasap terbakar juga ya. Apa sih penyebabnya? Jadi saya sudah merangkum itu ada 6 faktor. Ini bukan teori tapi ini sudah saya praktekkan dan saya akan jelaskan di sini. Jadi faktor yang pertama itu kemungkinan ketika kawan-kawan merakit sebuah power itu ada dioda yang short ataupun konslet ataupun dioda yang tidak berfungsi. Jadi perhatikan ataupun cek dulu sebelum dipasang diodanya. Karena akibatnya apa? Ketika trafo mengeluarkan output daya ke dioda dan diodanya short ataupun rusak, maka aliran daya itu kembali lagi ke trafo, menyebabkan induksi trafo itu berlebihan dan panas, bahkan bisa mengeluarkan asap kawan-kawan. Terus faktor yang kedua adalah ukuran ampere pada dioda itu lebih kecil daripada ampere pada trafo. Jadi contoh kawan-kawan mempunyai trafo 10 ampere dan dioda menggunakan dioda 5 ampere, itu sangat fatal sekali. Jadi buat teman-teman yang merakit itu diusahakan antara trafo dan dioda itu diodanya itu lebih besar ampernya daripada si trafo. Misal trafo membawa 15 ampere dan dioda itu harus lebih, misal 25 ampere ataupun 35 ampere, semakin besar juga semakin bagus. Faktor yang ketiga adalah transistor pada driver itu salah satunya ada yang mati kawan-kawan. Jadi ketika kalian ada driver mau dipasang itu seharusnya dicek dulu transistor kecil seperti TIP41 ataupun TR fast-nya MG340 itu harus benar-benar dicek. Kalau ada yang rusak itu bisa juga menjadi penyebab trafo panas ya. Terus faktor yang keempat adalah pada final. Ini sering dilakukan oleh para perakit-perakit yang masih awam ya. Jadi merakit sebuah transistor final itu harus benar-benar diperhatikan dan dicek. Antara kolektor dan basis, antara basis dan emitor itu tidak boleh kebalik kawan-kawan. Salah satu saja kebalik fatal akibatnya. Dan yang kelima itu adalah kualitas trafo. Jadi banyak sekali trafo-trafo yang ada di pasaran itu menggunakan kualitas yang kalau bilang saya buruk ya. Tapi harganya juga murah ya. Tembaganya tidak murni ataupun bisa disebut dengan trafo banci ya. Trafo banci itu tembaga yang tidak murni. Kalau menurut dari harganya juga murah juga dibanding dengan trafo yang murni. Nah, jadi mohon maaf saya bukan mendiskriminasi sebuah karya, tetapi saya menyarankan untuk teman-teman menggunakan trafo yang berkualitas. Terus faktor yang keenam adalah volt pada elko lebih kecil daripada keluaran dari output trafo. Misal kawan-kawan menggunakan output trafo sejumlah 45 volt VAC dan kawan-kawan menggunakan elko 30 volt, nah itu bahaya. Jadi nggak boleh volt elko itu di bawah daripada keluaran output VAC daripada si trafo. Misal trafo menggunakan 45 volt, minimal elko menggunakan 50 volt ya. Seperti itu. Lebih besar juga lebih baik, ataupun memakai dengan 100 volt elko. Seperti itu. Dan cara mengatasinya ya tinggal kalian rubah aja ya. Dari faktor ke-6 itu kalian rubah, diodanya diganti yang benar, transistor pada driver diganti yang benar, ataupun transistor final itu benar-benar dicek dan diperbaiki. Selanjutnya, misal kalian menggunakan trafo banci, itu kalian mengangkat beban yang terlalu tinggi juga, itu juga tidak disarankan. Itu juga penyebab daripada si trafo panas dan berasap. Bang, saya merakit power baru 2 lagu sudah panas, yaitu penyebabnya seperti itu kawan-kawan. Penyebabnya mungkin menggunakan trafo banci ataupun trafo non murni, menyebabkan trafo itu tidak kuat mengangkat beban. Jadi buat teman-teman pokoknya yang mengalami hal seperti itu, coba cek yang saya bicarakan tadi, yang saya kasih tips tadi. Insya Allah trafo teman-teman semua jadi tidak rusak ataupun tidak panas dan berasap. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman juga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.